Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Dukunnya tadi bilang dia bukan level saya, adalah 10 orang yang istilahnya mengobati gitu ya. Itu bukan tandingan saya. Ya, nah dia baru berpikir bahwa ada orang di gedungnya MNC, gedung Tower 3, baru dia membuat dia ingin membongkar peralatan sihir. Iya, kata Ustadz Zaki, dia kicep. Cemen gitu ya. Salah seorang praktisi misalkan gitu ya, rugi atau sebagainya, sudah enakan nih, sudah 10% gitu ya, tiba-tiba kembali lagi seperti awal sakitnya. Dan sebelum berobat itu ada bisikan dalam dadanya bahwa kamu berobat kemanapun tidak akan bisa. Nah itu yang membuat Pak Ustadz mengambil kesimpulan barusan bahwa ada ilmu dukun di situ yang memantau. Dia yang mengancam seperti itu ya. Ilmu dukun, jelas kata-kata jin sama kata-kata dukun itu beda. Beda. Bisa di ini kok bisa di analisa. Iya, kalau jin itu kayak ada unsur kayak pertemanan gitu aja. Tapi kalau dukun ancaman dia pasti. Dia ngancam pasti, bentukannya begitu. Betul. Nah ini kita tes saja, Mbak Nurlela, kita tes di sini. Tanyain ya, nggak usah takut. Dukun, udah kamu buka belum ya pocong yang buat nyerang aku? Kamu ditunggu sama Pak Ustadz Danu tuh. Ya. Nggak usah takut, Mbak. Sudah. Gimana dia bilang? Gimana dia bilang, Ji? Sudah dibongkar peralatan sihirnya. Hah? Udah? Sebentar dia bilang gitu. Oh, sebentar berarti masih proses. Ya sudah. Benar, serius ya? Sudah dibongkar ya? Oke. Udah, Mbak Nurlela bisa maju ke depan sini, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, maju ke depan. Terus. Oke, ya. Oke. Barangkali kalau dibongkar sih udah kayaknya Pak Ustadz ya. Cuma barangkali ada satu yang bongkar di sini menurut dukunnya mungkin ya. Sekalian ngambil ilmunya kali. Sekalian ngambil ilmunya nggak bisa kalau ngambil ilmu. Iya, dia ngambil ilmunya, nggak punya ilmu dia. Sama yang lain-lain praktisi itu emang nggak tahu gimana cara ngambil ilmu. Dia hanya cuma baca, ngasih air, dia nggak tahu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Oke,
Saya mau ngetes ke Mbak Nur Laila. Kalau memang sudah mulai dibongkar, biasanya sih agak enakan biasanya. Mbak Nur Laila, yang dirasakan di perut, di dada, di seluruh tubuh rasanya gimana? Dengan yang sebelum ketemu dengan saya tadi rasanya gimana? Alhamdulillah udah mending ya Ustaz. Alhamdulillah udah mending. Oh, berarti dukunnya emang benar serius ya. Serius. Ya nggak apa-apa. Mbak Nur Laila, aminkan doa saya ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. Pemirsa di rumah, jika pemirsa di rumah ada kasus yang mirip Mbak Nur Laila, Mbak Nur Laila ini insya Allah ini dipasangin tumbal ya, dipasangin tumbal jelas. Kemudian ada ilmu dukunnya yang dipergunakan untuk memantau itu. Kalau kita bisa lihat itu seperti CCTV, itu ada di dadanya Mbak Nur Laila. Dia yang tahu, dia mau didukun kayak dia mau ke orang pintar, mau diruqyah, dukunnya tahu. Dan dukunnya tadi bilang dia bukan level saya. Bukan level saya, adalah 10 orang yang istilahnya mengobati gitu ya. Itu bukan tandingan saya. Iya, nah dia baru berpikir bahwa ada orang di gedungnya MNC, gedung Tower 3, baru Yang dia jiper. membuat dia ingin membongkar peralatan sihir. Iya, kata Ustadz Zaki, dia kicep. Cemen gitu ya. Oke. Mudah-mudahan doa kita bisa dikabulkan Allah. Amin. Mbak Nur Laila, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Nur Laila, memohon kepadamu agar sakit yang diderita kurang lebih 10 bulan ini dimohonkan kepadamu agar kau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Nur Laila disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Nur Laila ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Nur Laila ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika sakitnya Mbak Nur Laila disebabkan karena kesalahan dan dosa Mbak Nur Laila, ampuni dosa Mbak Laila. Aku mohon kepadamu jika sakitnya Mbak Nur Laila disebabkan karena ada sihir, telur santet dan guna-guna, serta ada tumbal yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Nur Laila, masuk melalui kakinya Mbak Nur Laila, masuk melalui organ kewanitaannya Mbak Nur Laila, masuk ke dalam perutnya Mbak Nur Laila ya Allah, dan juga di seluruh tubuhnya Mbak Nur Laila, dan juga dipasangkan ilmu dari dukunnya untuk melihat, untuk memantau Mbak Nur Laila dan keluarganya ya Allah, yang ada di perut dan juga yang ada di dadanya Mbak Nur Laila ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna, dan juga tumbal yang ada di perutnya Mbak Nur Laila. Hancurkan mantra-mantranya dan hancurkan kuncian tumbalnya, dan hancurkan pula ilmu dukun yang dipergunakan untuk memantau Mbak Nur Laila, dan juga hancurkan kuncian dari ilmu yang dikunci di perut maupun di dadanya Mbak Nur Laila. Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Hanya dengan kuasamu dan kekuatanmu setelah semua sihir dan tumbal tersebut hancur. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Nur Laila ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu untuk peralatan-peralatan sihir yang dipergunakan untuk menyerang Mbak Nur Laila, dan peralatan sihir tersebut ditulis mati untuk Mbak Nur Laila. Aku mohon semua peralatan sihir yang dipergunakan untuk menyerang Mbak Nur Laila, aku mohon agar engkau hancurkan peralatan sihirnya dan mantra-mantranya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Nur Laila. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu untuk dukun yang menyerang Mbak Nur Laila dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Nur Laila ya Allah,
Aku mohon padamu, selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, dengan nyata di dunia aku ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Nur Laila ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra, pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur Laila, yang dikunci, dikawinkan dengan tubuhnya Mbak Nur Laila. Hancurkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sesuatu yang niatnya bukan lillahi ta'ala. Hancurkan semua amalannya ya Allah, dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Nur Laila dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan cabut seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Nur Laila ya Allah, yang ada di seluruh organ-organ tubuhnya Mbak Nur Laila, di dada, di hati, di jantung, di kepalanya Mbak Nur Laila, dan seluruh organnya ya Allah. Aku mohon kepadamu, dengan kuasamu cabut seluruh ilmu dari orang tua, cabut seluruh amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dan juga ilmu musyrik, pengobatan musyrik yang dikunci dan dikawinkan dengan Mbak Nur Laila ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Nur Laila, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, cabut seluruh sihir, santet dan guna-guna dan juga tumbal yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur Laila, di perutnya Mbak Nur Laila, dan hancurkan pula ya Allah ilmu-ilmu dukunya dan kunciannya ya Allah, dan cabut dari seluruh tubuhnya Mbak Nur Laila ya Allah. Jika ada yang membangkang, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Mbak Nur Laila ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Nur Laila bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Nur Laila kepadamu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Nur Laila istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bisa berdiri Mbak Nur? Silakan berdiri Mbak Nur. Enakan deh. Mbak Nur Laila, apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah udah enteng. Sudah enteng. Perutnya gimana rasanya? Embungnya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah enteng. Dada enakan? Masih sakit tetap. Masih sedikit Ya. dengan yang tadi? Iya. Lebih enak sekarang ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, masukannya untuk Mbak Nur Laila, dan barangkali ada akhlak apa kira-kira yang harus diperbaiki ke depannya? Sebenarnya kalau dada ini insya Allah ada akhlaknya Mbak Nur. Mbak Nur ini kalau ada suatu masalah kayaknya banyak diemnya deh, nggak banyak cerita ya. Iya. Nah ini yang bikin dadanya itu sihir yang ada di dada keluarnya nggak terlalu banyak, karena terkunci sama kalau ada masalah diem. Ya. Jadi nggak mau, kalau Islam kan disuruh musyawarah ya. Nah beliau nggak mau. Diem dan bermain dengan pikiran sendiri gitu. Gitu. Nah ini keluarnya nggak maksimum. Mbak Nur Laila, ini kita coba. Mbak Nur Laila, kalau ada masalah mau nggak cerita sama suami atau dengan orang tua atau dengan kakak? Mau? Dikomunikasikan. Mau Ustaz. Mau komunikasi ya, musyawarah mau? Iya Ustaz. Mulai hari ini, Iya. karena Allah mau. Iya Ustaz. Kata Ikhlas. Allah. Ikhlas. Jangan disimpan sendiri, mau? Iya Ustaz. Amin mau. ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanya, yang dadanya tadi merasa sakit sekarang gimana? Sudah enakan? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini memang begitu. Jadi akhlak itu, akhlak yang tidak baik itu memang ada makhluknya juga. Jadi sihir itu keluar sebenarnya ini, tapi nggak bisa, Belum full gitu ya, maksudnya. nggak bisa full. Jadi kayak ke apa? Tahan-tahan gitu. Ketahan istilahnya. Baik. Makanya berakhlaklah yang baik kayak Rasul. Walaupun sulit, ayolah Kita belajar. belajar. Insya Allah. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas Ya. masukan, doa dan juga tausiahnya Pak Ustadz Zaki juga ya. Terima kasih Mbak.
Terima kasih sudah di Siraman Kolbu. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dijauhkan dari hal musik, lebih istiqomah lagi. Jangan lupa apa yang dikatakan Pak Ustadz, dijalankan, bermusyawarah ketika ada permasalahan. Semoga sehat-sehat selalu, selamat untuk keluarga. Pemirsa, setelah satu ini kita akan kehadiran narasumber yang kedua ya, dengan keluhannya adalah di dalam tubuhnya diduga bersemayam siluman harimau. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu sejukan. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf, mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.